di surga, kami mengucap syukur sampai detik ini. Sungguh kami melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Engkau sekali-kali Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan ketika kami lemah. Engkau Allah yang menyembuhkan ketika kami sakit. Engkau Allah yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang setia dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah terus nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami sebagai tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kami percaya kehidupan kami akan diubahkan oleh Tuhan. Kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Ya, pertama-tama terima kasih buat Pak Hengki, Ibu Noni, buat para pengerja yang telah mempercayakan saya untuk bisa melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Siapa yang percaya tahun 2025 adalah tahun penuaian? Kita perkatakan sama-sama, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan ingin memakai kita semua untuk terlibat dalam penuaian jiwa-jiwa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ingin memakai hidup kita? Siapa yang percaya? Coba lihat dulu kiri kanan. Nah, Tuhan pakai kita semua Bapak Ibu Saudara untuk terjadinya satu penuaian yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, maka saya mau berikan tema menjadi hamba kebenaran. Amin. Nah, menjadi hamba kebenaran. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Roma 6 ayat 17 sampai 18, kalau bisa ditayangkan. Kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Kalau sudah ketemu, ya kita baca bersama-sama dua ayat ini dengan suara yang cukup keras. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan hamba kebenaran. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua macam perhambaan. Ya, yang pertama hamba dosa, yang kedua hamba kebenaran. Hanya dua perhambaan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang namanya hamba netral. Saya mau jadi hamba netral aja nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara memilih mau menjadi hamba dosa, atau yang kedua Bapak Ibu Saudara menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah hamba-hamba dosa. Alkitab berkata, akibat dosa satu orang, Adam pada waktu itu, maka dosa itu mulai merasuk kepada seluruh umat manusia. Sehingga Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi akibat dosa satu orang, Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa, maka dosa itu mulai merasuk sampai kehidupan kita sampai hari ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hanya ada dua macam perhambaan. Kalau hidup Bapak Ibu Saudara tidak jadi hamba dosa, maka Bapak Ibu Saudara harus menjadi hamba kebenaran. Nggak bisa netral, saya mau netral aja. Ya, minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu saya jalani hari seperti biasa. Hidup saya jalani. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara dan saya telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita lagi,
tetapi milik Dia yang telah menebus dan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sangat berbahayanya jika orang masih menjadi hamba dosa ini. Alkitab berkata, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang terjadi, manusia itu terpisah dari Allah. Artinya manusia tidak lagi bisa berhubungan, bersekutu dengan Allah yang hidup itu. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada dosa-dosa yang belum dibereskan dalam hidup kita, saya mau bilang bahwa kita gak akan bisa masuk di dalam hadirat Tuhan itu. Kita gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhan Allah sendiri yang berkata, yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan, itu ialah segala dosa dan pelanggaran kita. Lalu apa lagi Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Selain manusia terpisah dari Allah, tidak bisa bersekutu, yang terjadi apa lagi? Manusia hidup di tanah yang terkutuk. Nah, Adam dan Hawa pada waktu itu Bapak Ibu Saudara jadi hidup di tanah yang terkutuk. Nah, saya pernah membagikan beberapa berkat Bapak Ibu Saudara. Ada 3 macam berkat. Yang pertama itu namanya saya sebut namanya berkat umum. Apa itu berkat umum? Tuhan menurunkan matahari bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik. Itu namanya berkat umum. Semua orang dapat berkat umum itu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya bahwa hujan itu juga merupakan berkat daripada Tuhan? Ya, hujan diberikan bagi orang benar dan orang tidak benar. Semuanya dapat. Itu namanya berkat umum. Nah, yang kedua saya bagi, ada yang namanya berkat jeri lelah. Ini nggak umum Bapak Ibu Saudara. Hanya orang yang berjeri lelah saja yang dapat. Contoh, kalau dia kerja 1 hari dapat 100.000. Kalau dia berjeri lelah 1 minggu 7 hari dia bekerja, maka dia akan dapat 700.000. Tapi kalau dia malas 2 hari, bolos 2 hari Bapak Saudara, jeri lelahnya 5 hari, maka 1 minggu itu dia dapatnya 500.000. Itu namanya berkat jeri lelah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu namanya hidup di tanah yang terkutuk. Berjeri lelah dia dapat. Tetapi kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara, kita harus menerima berkat yang istimewa, berkat yang spesial. Apa itu berkat yang spesial? 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Memang ini bicara mengenai berkat yang terbesar, yaitu keselamatan. Tapi saya percaya ini bukan hanya berkat keselamatan, tapi juga berkat pemeliharaan Tuhan yang indah, ajaib, dan sempurna. Katakan amin. Amin. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati, sebenarnya semuanya itu Tuhan telah sediakan bagi kita, orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, dan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, kira-kira hidup tambah enteng atau tambah berat Bapak Ibu Saudara? Ya, belum lagi bencana-bencana alam di Hong Kong, di Taiwan, banjir Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang kalau ada demo itu serem, mengerikan. Kita lihat Nepal. Sekarang kalau ada apa-apa di pemerintah langsung bilang, mari kita Nepalkan, gitu Bapak Ibu Saudara. Oh, serem banget begitu kan? Hidup tambah berat. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan damai sejahtera, memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara itu anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya memulai kekristenan saya, ya mungkin saya pakai kata kekristenan,
itu dari level yang lebih bawah dari Bapak Ibu Saudara. Saya memulai mengikut Tuhan itu dari rumah sakit jiwa. Bapak Ibu Saudara pernah di rumah sakit jiwa nggak? Belum kan Bapak Ibu Saudara? Saya mulai dari situ Bapak Ibu Saudara. Dari rumah sakit jiwa itu saya dimasukin mama saya ke rumah sakit jiwa. Setelah dimasukin Bapak Ibu Saudara, itu ada pintu bersih, sel gitu, ditutup langsung jegrek begitu. Setelah ditutup mama saya jalan aja langsung keluar gitu. Saya lihat dari jauh, "Ma, kok saya ditutup begini?" Begitu kan. Jalan saya gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu ada petugas datang, kasih saya baju warna biru-biru, ada nomornya 73. Pakai. Saya ada pakaian. Enggak, ini pakai, ini semua pada pakai. Saya lihat, iya semua pada pakai biru semua Bapak Saudara. Cuma nomornya dong beda. Jadi saya pakai di situ Bapak Saudara. Saya mulai hidup kekristenan saya dari situ Bapak Saudara. Nah, kalau Bapak Saudara nggak percaya, nanti Bapak Saudara coba main-main pelayanan ke rumah sakit jiwa di mana aja. Pasti jalannya itu orang yang dirawat di situ pasti jalannya sama semua. Jalannya begini Bapak Saudara. Begitu pasti. Iya. Kenapa bisa begitu Bapak Saudara? Karena habis makan siang, makan pagi, makan siang, makan sore gitu, itu mereka dikasih obat-obat penenang. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 9, ada yang 12 Bapak Saudara. Semakin berat begini Bapak Saudara, semakin banyak obatnya. Minum di situ. Jalannya begitu Bapak Saudara, ya. Nyambang dikit gitu ya. Gitu. Nah, saya mulai hidup kekristenan saya dari situ. Beberapa kali mama saya datang kunjungin saya, bawa biskuit Kongguan. Saya udah cerita mungkin di sini biskuit Kongguan ya. Biskuit yang rupanya beda-beda tapi rasanya mirip semua. Bapak Saudara boleh beli coba biskuit Kongguan. Itu ada yang warna coklat, ya, ada yang panjang begini, ada yang bulat gitu, tapi rasanya sama semua. Coba. Hah? Ada orang Kongguan di sini. Oh ada ya, mana nih orang? Coba boleh katakan. Itu kenapa rasanya sama semua? Beda-beda dikit doang gitu ya. Tapi rasanya sama semua. Lalu saya dikasih Alkitab sama mama saya. Dikasih Alkitab. Waktu saya dikasih Alkitab, Bapak Saudara, saya jadi ingat masa-masa lalu saya sekolah minggu dulu. Saya dulu sekolah minggu begini begitu Bapak Saudara. Saya jadi ingat. Lalu saya mulai buka itu Alkitab. Sampai sekarang saya nggak tahu bagian mana yang saya buka. Cuma saya buka-buka aja Bapak Saudara. Saya buka. Tapi waktu saya buka-buka saya jadi ingat masa-masa dulu. Masa-masa saya sekolah minggu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang punya anak, bawa ke sekolah minggu. Ajak dia ketemu sama Tuhan, kenalin dia sama Tuhan. Sejauh-jauhnya dia jatuh, dia akan balik lagi. Karena Tuhan akan pegang tangannya dia. Bawa anak itu. Jangan jadi hamba dosa, jadilah hamba kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, akibat dosa tadi kita sudah lihat terpisah dari Tuhan dan hidup di tanah yang terkutuk. Tetapi apalagi Bapak Ibu Saudara, dampaknya, dampak dosa ketika Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Kain langsung membunuh Habel. Itu dampaknya Bapak Ibu Saudara. Manusia jadi saling menyakiti, saling berbuat jahat. Saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Langsung membunuh Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dengar Bapak Ibu Saudara, suami istri yang baru nikah 1 tahun, suaminya dibunuh sama istrinya. Ditusuk 13 kali tusukan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Di sini siapa yang sudah menikah baru 11 bulan? Hati-hati, ini setahun bisa 13 kali tusukan. Ini baru 1 tahun dibunuh. Bulan pertama masih kuat, bulan kedua, ketiga suaminya kena judi online. Wah, habis ADRT, habis istrinya digebukin Bapak Ibu Saudara. Setahun bulan 12
ditusuk 13 kali. Mungkin sambil ngomong dia, Bapak Saudara, Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Kok 13 itu kasih THR? Ini terjadi akibat dosa. Akibat dosa, opa bisa perkosa cucunya, Bapak Ibu Saudara. Anak bisa bunuh ibunya yang melahirkan dia. Ini akibat dosa. Lalu ujung-ujungnya Alkitab bilang maut. Upah dosa maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima Yesus, setelah kita dimerdekakan dari dosa itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, tapi kita benar-benar mengambil keputusan menjadi hambanya kebenaran itu. Nggak bisa netral Bapak Ibu Saudara. Ya yang penting masih udah terima Yesus, minggu ke gereja, ya kalau nggak bisa ya nanti minggu depan lagi. Nggak bisa begitu. Kita harus menjadi hamba kebenaran, takluk, tunduk, patuh kepada kebenaran. Ini orang Kristen harus memilih. Dia menjadi hamba dosa atau dia menjadi hamba kebenaran. Tetapi yang Tuhan mau, setelah kita diselamatkan, kita memilih menjadi hamba kebenaran. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya agar kita menjadi hamba kebenaran itu? Saya mau mulai dari yang awal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan kita harus bertobat. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau di sini ada yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ambil keputusan itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita jadi orang Kristen karena keturunan, ikut Yesus karena ikut-ikutan, belum tahu. Tapi kalau setelah kita tahu, mari kita ambil keputusan, Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tidak ada yang lain, satu-satunya dalam hidup ini. Ini Bapak Ibu Saudara. Hidup kekristenan kita harus mengalami pertobatan sejati. Bertobat artinya menyadari, sadar bahwa ia seorang berdosa. Bertobat artinya punya tekad untuk berbalik, meninggalkan dosa masa lalu, meninggalkan cara-cara yang lama. Berbalik Bapak Ibu Saudara. Sebelum mengenal Tuhan, saya ini orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah saya udah cerita kemarin yang Pak Hengki. Jadi beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ya kurang lebih 10 hari yang lalu, saya masuk rumah sakit. Gak taunya demam berdarah Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang sama nyamuk saya jadi serem juga. Nyamuk nih ya kan. Saya jadi, apalagi Pak Hengki cerita, itu nyamuk katanya. Kalau udah ngegigit kita yang kena demam berdarah, dia terbang kemana-mana gitu, dia gigit lagi, kena lagi tuh orang. Jadi kayak vampir tuh. Nyamuk serem juga saya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kalau sakit demam berdarah itu 12 jam sekali itu diambil darah Bapak Ibu Saudara. Itu diambil darah. Jadi trombositnya itu diperiksa. Trombositnya 38.000. Ambil darah pertama. Ambil darah kedua 38.000. 12 jam lagi ambil darah ketiga 44.000 naik Bapak Ibu Saudara. Ambil darah keempat 55.000. Ya dokter bilang kalau udah di atas 50.000 sudah boleh pulang lah. Wah saya senang juga ya, daripada di rumah sakit begitu kan. Tapi kan disuntik terus Bapak Ibu Saudara, diambil darah terus. Yang pertama diambil darahnya 2 kali lagi Bapak Ibu Saudara. Diambil saya udah cerita sama Pak Hengki. Jadi dia mau ambil urat yang belah sini Bapak Ibu Saudara. Biasanya yang belah sini, diambil yang belah sini. Saya udah pernah di belah sini Bapak Ibu Saudara. Ini ngilu nih Bapak Ibu Saudara ya. Senang susah jangan di sini aja boleh gak? Oh boleh, di sini Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa saya tahu ini ngilu? Karena memang dulu ini jalur-jalur saya nyuntik Bapak Ibu Saudara. Nyuntik heroin dalam urat nadi saya udah tahu jadinya. Nah saya dulu orang berdosa, orang yang seperti itu. Setelah saya keluar dari rumah sakit jiwa, saya dimasukkan rehabilitasi. Keluar dari rehabilitasi karena kabur Bapak Ibu Saudara. Dari rumah rehabilitasi saya diajakin KKR sama mama saya.
dan KKR dan berdoa dan minta Tuhan lawat dan gitu kan, minta Tuhan pulihkan dan minta Tuhan dan minta Tuhan doa. Dibawa ke KKR Bapak Ibu Saudara. Di ASMK waktu itu tahun 97. Ya mungkin kalau yang sudah lama di sini tahu lah KKR pada waktu itu. Yang hadir lebih dari 5.000 orang Bapak Ibu Saudara. Nah biasa kalau KKR itu ada hamba Tuhan. Siapa yang mau bertobat, siapa yang mau dipulihkan, siapa yang mau disembuhkan, maju ke depan, Tuhan mau lewat, begitulah kira-kira hamba Tuhan itu Bapak Saudara. Jadi ketika saya ada di tengah-tengah, duduk di tengah, saya maju ke depan. Saya maju. Ya, saya nggak tahu udah pernah cerita atau belum. Saya maju, saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi saya nggak rasa apa-apa Bapak Saudara. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya nggak rasa apa-apa. Karena nggak rasa apa-apa, saya buka mata, Bapak Saudara, saya lihat, wih, udah mulai banyak nih. Ya kan, yang maju ini 5.000 orang Bapak Saudara KKR. Ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat Bapak Saudara. Wah banyak nih, wih, jadi banyak. Semua pada doa. Saya doa lagi, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Saya nggak rasa apa-apa lagi. Saya buka mata lagi, saya lihat lagi kiri kanan. Udah mulai pada nangis di sini Bapak. Yesus, gitu. Udah ada yang rebah, di sini rebah. Wih, jadi kacau begini ibadah. Gitu kan? Kacau nih. Ya, saya doa lagi, Tuhan tolong saya. Saya nggak rasa apa-apa lagi. Saya lihat lagi, udah banyak yang rebah, banyak yang nangis Bapak Saudara. Ada yang stroke, ngangkat tangan, Yesus, gitu. Wih, saya jadi lihat. Nah, Bapak Saudara, ketika saya lihat itu, saya jadi timbul belas kasihan sama orang-orang ini, Bapak Saudara. Lalu saya mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong mereka Tuhan, kasihani mereka. Tapi jangan lupa, terakhir tolong saya. Gitu kan, saya yang terakhir aja. Tapi pertama tolong dia. Nah, ketika kita dahuluin orang, ternyata Tuhan dahuluin kita. Setelah saya doa begitu, tapi jangan lupa, terakhir tolong saya Tuhan. Gitu kan. Ketika saya doa begitu, saya dapat penglihatan Bapak Saudara. Saya nggak tahu kita punya pengalaman spiritual seperti apa dengan Tuhan. Tapi pada waktu itu, pengalaman itu yang mengubah hidup saya. Saya lihat penglihatan Bapak Saudara, ada pintu gerbang dari emas besar Bapak Saudara, itu terbuka separuh. Terbukanya nggak semua, separuh Bapak Saudara. Saya lihat, wih, luar biasa banget. Saya lagi terpukau begitu, ada makhluk di sebelah kiri saya, dia rangkul saya. Setelah rangkul saya lihat dia lihat saya, langsung saya dibawa masuk ke pintu gerbang itu. Ketika saya dibawa masuk ke pintu gerbang itu, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, siapakah saya Tuhan? Kok saya didahulukan oleh Tuhan? Siapa saya Tuhan? Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Pas saya udah sadar Bapak Saudara, pas saya lihat, buka mata, ternyata udah agak sepi Bapak Saudara. Berarti pengalaman itu bisa memakan waktu 15-20 menit. Saya nangis di situ. Pulang naik taksi, pada waktu itu belum punya kendaraan waktu itu. Saya masih nangis. Mama saya nggak tahu, kan gelap taksi Bapak Saudara. Saya buka mata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah ini Tuhan? Ya kan? Siapakah aku? Dan pengalaman itu mengubah saya sampai hari ini. Yang tadinya saya hidup dalam dosa, mabuk-mabukan, hidup dalam kejahatan, saya mulai ambil langkah 180 derajat berbalik. Saya mulai ikut Tuhan, saya mulai ikut Tuhan, saya mulai ikut Tuhan. Sampai hari ini Bapak Saudara. Pas sebab itu kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Sebab perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi hamba kebenaran, kita harus berbalik, bertobat. Ya bukan tomat. Tomat itu tobat umat gitu. Kita harus berbalik. Kita harus mengalami yang namanya pertobatan sejati. Yang mau katakan amin? Amin. Ya. Nah yang kedua Bapak Saudara, untuk menjadi hamba kebenaran, saya mau mulai dari awal. Pertama bertobat. Yang kedua, yang saya lakukan pada waktu itu, saya mulai membangun persekutuan dengan Tuhan. Dulu diajar saat teduh. Saya mulai bangun persekutuan dengan Tuhan.
Setiap pagi saya bangun berdoa. Malam sebelum tidur saya berdoa, baca Alkitab. Itu saya lakukan. Ketika hari masih gelap, saya bangun Bapak Ibu Saudara. Saya mulai basah loh. Saya ambil minyak, saya urapin pintu depan, saya urapin pintu tengah, saya urapin pintu belakang. Saya masuk ke kamar, saya ambil gitar. Setiap pagi itu yang saya lakukan. Ya, tapi nggak harus ikutin saya juga, Bapak Ibu Saudara ya. Ambil minyak nggak perlu, Bapak Ibu Saudara. Dulu karena diajarinnya begitu, pakai minyak urapan, pakai Bapak Saudara ya, pakai. Tapi pengalaman itu ialah pengalaman yang luar biasa, di mana saya bisa berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ambil gitar, saya nyanyi. Ketika saya lemah, saya ambil gitar, saya nyanyi. Coba minta kunci. Saya sering kalau lagi lemah, Bapak Ibu Saudara, saya ambil gitar, saya nyanyi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Saya ambil gitar, Bapak Ibu Saudara. Ku berlari. Wah, ini kuncinya. Ini fals, Bapak Ibu Saudara ya. Saya nyanyi. Ya, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat lari dari hadap-Mu? Saya nyanyi. Saat teduh. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau menjadi hamba kebenaran, mari bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Ambil waktu saat teduh. Mulai hari ini, siapkan waktu saat teduh kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Dalam saat teduh itu Bapak Ibu Saudara bisa doa, pujian, penyembahan. Kadang-kadang nggak ada kata-kata, cuma bisa nangis. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Itu juga yang mama saya lakukan buat saya waktu itu. Saya lihat mama saya pagi-pagi dia berdoa, baca Alkitab. Saya pulang dalam keadaan mabuk, Bapak Ibu Saudara. Jam 4 pagi, setengah 5 pagi saya pulang dalam keadaan mabuk. Saya lihat mama saya lagi baca Alkitab. Lalu mama saya sering doain saya, apalagi kalau saya udah pulang dalam keadaan mabuk berat. Wah, pernah satu kali saya pulang dalam keadaan mabuk berat, sampai kamar saya tergeletak. Nggak lama Bapak Ibu Saudara, mama saya masuk kamar saya. Lalu mama saya mulai bahasa roh, pelan-pelan. Pelan-pelan sampai kencang Bapak Ibu Saudara. Oh, apa sih kalau sampai kencang. Lalu saya diam aja. Saya tahu nih, wah mama saya doa nih buat saya. Ya saya belaga-belaga nggak dengar Bapak Ibu Saudara. Gini dari saat teduh mama saya. Lalu mama saya mulai tumpangin tangan. Lalu mama saya sambil bahasa roh, dia bilang begini, Yesus! Gitu Bapak Ibu Saudara. Wih, saya kaget. Kencang begitu dia teriak. Mungkin dia ngejerit hatinya. Sebab mama saya itu sering nemuin suntikan insulin ya dalam kantong saya, Bapak Ibu Saudara, kantong baju, kantong celana. Udah sering Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dalam keadaan mabuk berat, mama saya udah bahasa roh, tiba-tiba dia teriak, Yesus! Jambah anak saya! Wih, ketika mama saya doa begitu, itu hati saya kayak dipukul palu, Bapak Ibu Saudara. Waduh, set. Mama saya doa, saya bilang gak denger. Tapi saya tahu, wih, mama saya doa sampai nangis-nangis begitu. Gitu kan? Tapi gak ada yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan juga berikan kepada mama saya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Saudara. Iya. Mama saya dulu pernah ke gereja, dia lihat pemuda pimpin pujian. Ketika dia lihat pemuda pimpin pujian, mama saya dalam hati bilang begini, saya pengen Tuhan, anak saya itu bisa pelayanan kayak begini. Gitu Bapak Saudara. Karena dia lihat anaknya narkoba. Tapi betul, apa yang tidak pernah mama saya lihat, pikirkan, doakan timbul dalam hati, itu Tuhan berikan. Saya tiba-tiba bertobat. Saya jadi aktif. Ya, saya berbalik dari dosa. Saya menjadi hamba kebenaran. Saya mulai belajar melayani. Kelewatan jadi gembala Bapak Ibu Saudara. Jadi khotbah di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Ya. Gitu Bapak Saudara. Ya. Sebab itu saya berdoa biarlah kita mau membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Nah yang ketiga baru ini yang namanya
mulai ambil kesempatan, keputusan untuk melayani. Udah berapa lama kita jadi orang Kristen? Ya, mari kita mulai ambil keputusan untuk kita melayani Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tuhan ingin agar kita semua terlibat dalam karya penuaian, menyelesaikan amanat agung. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ambil pelayanan. Jangan jadi orang Kristen yang biasa. Terlibat apa saja dalam melayani. Beres-beres kursi, oke. Nyapu, ngepel, ayo. Bapak Ibu Saudara, iya. Tadi saya udah cerita, saya melayani, Bapak Ibu Saudara, mengenal kekristenan itu dari bawah banget. Dari rumah sakit jiwa itu. Bapak Ibu Saudara belum pernah kan sampai level itu kan? Saya dari situ, Bapak Ibu Saudara. Lalu mulai belajar melayani. Pada waktu itu ada gembala rayon, ya, gembala rayon kita, Pak. Ya kan? Dani, kalau ke Jakarta, datang ke sekretariat, ketemu Pak Rudi, jadi part-time di sekretariat, gitu Bapak Ibu Saudara ya, part-time. Dulu mah gak digaji, Bapak Ibu Saudara, gak ada gaji. Akhirnya saya jadi part-time, digaji 400.000 Bapak Ibu Saudara, 1 bulan. Puji Tuhan. Teman saya bilang, Dan, 1 sen uang kamu itu uang dari Tuhan, pakai yang bener. Wih, ya kan, serem banget nih ya kan. Ini 1 sen nih dari Tuhan nih, gitu Bapak Ibu Saudara. Wah, kalau saya dapat itu uang Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke toko buku, saya beli traktat-traktat, ya, saya beli kaset-kaset khotbah. Dulu mah nggak ada di YouTube Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa dengar, kita mesti beli ke toko buku, baca buku Bapak Ibu Saudara. Beli traktat-traktat harganya Rp500. Saya beli 20, 30, 40 traktat. Saya beli, saya doain. Saya pakai traktat itu untuk pelayanan. Kalau habis telepon umum, saya taruh 1 di situ Bapak Ibu Saudara. Kalau naik motor, itu di parkiran saya taruh di jok motor 1. Kalau habis makan di warteg, saya taruh 1. Ini traktat-traktat Bapak Ibu Saudara. Kisah tentang kasih Yesus, gitu kira-kira. Saya pakai begitu. Saya mulai melayani dari bawah. Lalu saya dipercaya, kalau Bapak Ibu Saudara yang lama di gereja, ya bekas Rayon 1C, saya melayani pelayanan kedukaan. Ditulis di warta Bapak Ibu Saudara, bagi yang mengalami kedukaan, ya, yang butuh bantuan dapat menghubungi Dani. Nomor telepon HP 08 bla 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 bla. Begini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu, rayon itu Bapak Ibu Saudara, itu 16 cabang, jemaatnya 10.000. Jadi setiap hari, setiap minggu pada waktu itu, semua jemaat dikasih warta kan, warta jemaat pada waktu itu kan. Jadi warta itu 10.000 nyebar. 1 minggu, minggu depan 10.000 lagi nyebar. Dan nama saya ada di situ. Jadi melayani jam 1 pagi, jam 2, jam 3. Kan kalau meninggal kan nggak pakai jam Bapak Ibu Saudara. Nggak janjian dulu. Kalau dia meninggal ya dia lihat ada warta, ada nomor teleponnya, dia teleponin Bapak Ibu Saudara. Saya dikasih tambahan 400.000, dikasih tambahan 100.000 buat pulsa. Dengan catatan HP saya harus on 24 jam. Gitu. Ya kan? Enak kan Bapak Ibu Saudara kan? Siapa di sini yang udah pernah pelayanan jam 2 pagi di rumah duka? Ada nggak, Saudara? Setengah 4 ada, setengah 4. Udah saya sering Bapak Ibu Saudara. Saya melayani dari situ Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin Pak Engki, Bu Noni, mungkin kalau masih ada wartanya boleh dilihat. Ada nama saya di situ. 24 jam. Kadang-kadang diteleponin, dia nangis-nangis. Pak, tolong Pak, keluarga saya meninggal. Sebentar Bu ya. Nyawa saya masih belum ngumpul kan, loading gitu kan. Pas udah ngumpul semua baru ya bisa gitu. Kalau nggak repot juga Bapak Ibu Saudara. Udah sering saya ngelayani. Saya pernah melayani jam 2 Bapak Ibu Saudara. Itu jenazahnya mau dibawa ke Surabaya, pesawatnya jam 5.
Jadi jam 2 ibadah pelepasan jenazah. Wih, 2 pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bawa gitar, saya bawa toa. Toa ini setengah inilah, setengah ini. Saya bawa di motor, bawa gitar. Set, ya 1:30 Bapak Ibu Saudara. Bayangin 1:30 tuh. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara 1:30? Pelayanan. Ini udah saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya main gitar, ya kan? Teman saya pimpin pujian, ada yang pendetanya juga ya Pak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, cuma 3 orang di sini Bapak Ibu Saudara ya, keluarganya, ya kan? Kita akan mulai ibadah pelepasan jenazah. Mari kita bangkit berdiri, saya main gitar. Dari situ, pelayanan. Pelayanan artinya pengorbanan. Pelayanan harus jadi mesbah, bukan jadi panggung. Kalau panggung tempat orang cari nama, tempat orang cari keuntungan, tempat orang cari popularitas, itu pelayanan jadi panggung. Tapi kalau pelayanan jadi mesbah, ada korban di situ Bapak Ibu Saudara. Ada yang mati di situ Bapak Ibu Saudara, di mesbah itu. Ya, ada darah di situ. Itu pelayanan harus jadi korban. Pelayanan itu harus jadi mesbah dalam hidup kita. Baru kita dapat perkenan Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar pelayanan, ya jadi panggung. Mungkin nanti Matius 7, aku gak pernah kenal kamu. Satu ketika Bapak Saudara, ada seorang hamba Tuhan melayani di Aceh Tengah Bapak Saudara. Aceh Tengah ini nggak gampang orang bisa bertobat di situ. Mobil plat BK Bapak Saudara itu dari Medan, itu nggak boleh masuk situ Bapak Saudara. Dibilang mobilnya haram. Mobilnya haram Bapak Saudara. Ini Aceh Tengah. Dia pelayanan di situ. Lantainya masih tanah, Bapak Saudara. Ininya masih semen begitu, Bapak Saudara. Lalu ada yang nanya di YouTube itu, Pak, bagaimana? Enakkah pelayanan di sana? Lalu hamba Tuhan ini bilang, saya juga bingung. Enak yang dia maksud, enak apanya? Apakah enak ruangannya? Apakah enak tempatnya? Apakah udaranya AC atau enggak? Sebab bicara pelayanan itu bukan bicara enak gak enak. Sebab bicara pelayanan itu ialah bicara panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Panggilan. Udah bukan lagi enak gak enak. Ayo pelayanan. Ayo pelayanan musik enak. Dapat persembahan ini bukan lagi enak gak enak. Ini udah bicara panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kita jadi Kristen yang dewasa. Satu hari kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, maka kita akan diangkat oleh Tuhan masuk dalam hidup yang kekal itu. Pelayanan, layani Tuhan apa aja, mulai dari yang terkecil, apa aja, dipercaya apa, lakukan. Sampai sekarang saya kalau disuruh main gitar, main gitar Bapak Ibu Saudara. Suruh pimpin pujian, ayo. Suruh beres-beres kursi, ngangkat-ngangkat, boleh. Yang penting sehat dulu tubuhnya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau lama susah juga Bapak Ibu Saudara ya. Gitu lah kira-kira. Mari kita ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, malam-malam saya teringat ketika Salomo selesai membuat bait Allah yang megah besar itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada ruang kudus, ruang maha kudus, lalu ada halaman. Nah ketika selesai, Salomo itu mulai berdoa. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 8. Coba kita buka aja dulu ya, 2 Raja-Raja pasal 8. Sedikit aja ini, saya teringat ini. Sebenarnya ini gak ada hubungannya sama yang tadi kita bahas, tapi saya jadi ingat Bapak Saudara.
Raja-Raja, Bapak Ibu Saudara, satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal 8. Ketika Bapak Ibu Saudara tabut perjanjian telah dipindahkan ke bait suci, ke bait Tuhan, maka Salomo itu berdoa. Coba kita buka satu Raja pasal 8 ayat 29. Coba saya minta tolong satu Raja pasal 8 ayat 29, tapi nanti ayatnya saya pengen minta loncat-loncat ya Bapak Ibu Saudara. Salomo mulai berdoa nih. Ketika rumah Tuhan jadi, Salomo mulai berdoa. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Ya. Ayat 31. Dikatakan jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbamu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan. Jadi Salomo mulai doa nih, kalau ada orang berselisih, ya dia datang, Tuhan kiranya dengarkan. Lalu ayat 33, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa memohon kepada di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan. Jadi Salomo lagi doa nih, kalau bangsa Israel kalah perang Tuhan, kalau dia doa, dengerin Tuhan, tolong Tuhan. Gitu kira-kira Bapak Saudara. Lalu ayat 35, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini. Ini di bait suci yang dibuat Salomo Bapak Saudara. Maka engkau pun kiranya mendengarkan. Itu ayat 36. Lalu ayat 37, apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gantung, belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa permohonan di rumah ini dengan mengadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya apa? Mendengarkan dari sorga. Nah ini ayat 41, coba kita lihat ayat 41. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, dia bilang kiranya engkau juga mendengarkan. Gitulah kira-kira. Ini doa ketika bait Allah jadi. Kalau ada umatmu yang bersalah, kelaparan, penyakit sampar karena dia berdosa, kalau dia datang di rumah ini, Tuhan dengerin dia, Tuhan tolong dia, ampuni dosa. Lalu sampai terakhir dia bilang gini, kalau ada orang asing, ini bukan umatnya Tuhan nih Bapak Saudara, kalau ada orang asing datang karena mendengar namamu, Tuhan dengarkan juga. Nah Bapak Ibu Saudara, ada ruang kudus, ruang maha kudus, halaman. Nah kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan halaman itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Memang halaman itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan berdoa. Makanya disebut rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Siapa aja boleh datang ke rumah Tuhan ini. Umat Israel yang bersalah, berdosa, dia datang, Tuhan mendengarkan. Orang asing dari bangsa manapun juga, dia datang pun, tapi dia adanya di halaman, saudara. Tuhan mendengarkan. Nah, saya jadi ingat kemarin malam, Bapak Saudara, kenapa Tuhan itu marah di dalam kitab Matius 21 ketika ada pedagang-pedagang merpati, penukar-penukar uang di halaman bait Allah. Lalu Tuhan menyucikan mereka semua, bersihin mereka semua, balik-balikan pedagang, penukar uang, burung merpati, dibalikan sama Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Saudara? Karena jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan itu ditutup oleh mereka semua. Makanya Tuhan marah. Harusnya bangsa-bangsa lain boleh datang di situ. Makanya Tuhan bilang, kamu menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Sebab rumahku, rumah Bapakku itu harus menjadi rumah doa bagi segala suku bangsa. Oleh bait Allah ini, Tuhan itu dikenal dan diperkenalkan. Itu maksudnya Bapak Saudara.
Jadi ada bangsa-bangsa lain boleh datang sama Tuhan. Nah, bait Allah dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, itu yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ialah bait Allah dan Roh Allah diam dalam hidup kamu? Satu-satunya alasan bait Allah ada, satu-satunya alasan Bapak Ibu Saudara dan saya ada, itu supaya nama Tuhan dapat dikenal dan diperkenalkan. Kita harus menjadi hambanya Tuhan ini, Bapak Saudara. Kita harus hidup menjadi garam dan terang bagi dunia, supaya lewat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, itu nama Tuhan dikenal dan diperkenalkan. Itu tujuannya. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan ingin memakai hidup kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau pakai hidup kita untuk satu penuaian jiwa-jiwa besar-besaran terjadi. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu janganlah menjadi hamba dosa. Tinggalkan dosa, tabiat lama, tabiat buruk, tinggalkan itu semua. Dan kita mau menjadi hambanya Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Amin. Kalau kita hamba, berarti dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia suruh apa, kita harus berkata, ya Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang mau katakan amin, Bapak. Sebelum kita bangkit berdiri, Bapak, kita naikkan satu pujian. Coba bisa bantu ini gak? Lagu Jadikan Aku Rumah Doa. Itu kuncinya di D atau di E? Kita nyanyikan lagu pujian ini ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Haleluya.
setiap firman ini ditabur, Tuhan boleh menjadi rema kekuatan buat setiap kami Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Dani Tuhan Yesus. Kau sudah memilih hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang sudah mengubahkan hamba-Mu ini Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Di pengembalaannya di Kali Besar Kau pakai Tuhan. Berkati Tuhan kehidupannya untuk istrinya dan ketiga anaknya Tuhan. Dalam pertentangan Tuhan yang sempurna, bahkan Kau berkati seluruh keluarga besar yang ada Tuhan. Melalui hidupnya melalui kemuliaan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan menjadi kesaksian, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan. Kau berkati Tuhan jemaat yang ada di Kali Besar Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama kami Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dulu sebentar. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Dani. Ya, ini kopeng saya. Ya. Ini luar biasa, baru kemarin masuk rumah sakit demam berdarah. Ya main-main tuh nyamuk gigit hamba Tuhan. Sekarang nyamuk yang lagi dirawat. Ya. Jadi memang kita lihat kalau dari kehidupan yang lalu ya, Tuhan bisa lawat dengan luar biasa. Saya kaget memang waktu di rumah sakit. Pada ini cerita dulu nyuntik katanya. Sehari itu 5-7 kali ya, benar ya? 3-5 kali. 3-5 kali. Kalau sampai 7 kali kan, rata-rata 5 kita ambil setiap hari. Ya selama berapa? 2 tahun ya. Bayangin 365 hari ya, berarti berapa? 730 hari. Kali ini 365 hari kali 5 tuh. 2 tahun, ya 700 sekian ini ya. 3.000. Wah, 2.000 ya, makanya. Kalau dulu kenal saya bikinin selang, saya pakai keran, ini nggak usah ganti-ganti lagi. Ya makanya suster diajarin nyuntik. Susternya nggak pengalaman kan, nggak tiap hari ini. Dia tahu gimana. Tapi lihat dari hamba, dari yang nggak benar Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Ya kan, bahkan masuk ke rumah sakit jiwa ya. Jangan lupa tuh sertifikat kesembuhannya ada kan. Itu mesti disimpan itu ya. Iya, soalnya nanti pada takut nantinya. Yang penting sertifikat kesembuhan. Ya, jadi ini pelajaran juga buat kita. Jadi kalau suami-suami yang nggak mau bertobat, ya udah didoain juga capek, masukin dulu ke rumah sakit jiwa dulu. Ya, so pakai baju hijau biru dulu, kalau perlu namanya 73. Ya, biar ketemu. Nah, itu kedua yang kita dapat pelajaran juga bahwa doa seorang ibu nggak pernah sia-sia. Ya, nggak pernah sia-sia. Dari anak yang ya mungkin waktu mamanya lihat beberapa tahun yang lalu, aduh dia anak ada pengharapan, udah narkoba, mabuk-mabukan, ya udah nggak ada harapan. Tapi lihat, doa mamanya, percaya, beriman, ya Tuhan Yesus sanggup ubahkan dari yang berantakan gak ada masa depan, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan ini luar biasa. Memang dulu terkenal Pak Dani ini di Lion satu saya dulu sebagai hamba kematian. Jadi orang kalau yang mati boleh cari dia. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Dani tanya, pernah nggak pengen nanyum luar? Saya nggak pernah. Kenapa? Ya saya udah teleponin dia. Ya, jadi saya nggak pernah pengen nanyum luar, karena saya udah teleponin dia. Ya kan, dah, dia mati. Ya kan, udah dia udah nggak usah pusing udah. Pokoknya tahu udah bilang itu selesai, udah anak peti udah ya, ternyata udah dikubur ya, beres. Ya hamba kematian, tapi luar biasa. Ya, jadi yuk kita hari-hari ini kita juga mau jadi hamba kebenaran. Gak ada lagi hamba dosa, gak ada hamba yang di tengah-tengah. Sekali Yesus, tetap Yesus 180 derajat kita berubah, kita menjadi hamba kebenaran. Kita nggak lagi menjadi hamba dosa. Bahwa hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Apa sih yang kita bisa berikan dalam kehidupan kepada Tuhan? Kesaksian hidup kita. Bagaimana orang melihat kita beda. Bagaimana orang melihat kita nggak sama ya sama orang di luar sana. Orang di luar sana disakitin balas, tapi kita enggak. Waktu kita disakitin, kita malah memberkati. Itu kita beda. Di luar sana orang dagang, tipu sini, tipu sana, segala macam korupsi lain. Kita enggak ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Itu menjadi saksian bagi orang. Yuk hari-hari ini Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa untuk menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Ya kesaksian kita bukan hanya di mimbar ini, di tempat kerja saudara, di kantor saudara, dimanapun saudara ada, bahkan di sekolah saudara, di kampus saudara. Itu menjadi mimbar di mana kita harus menenangkan jiwa di sana. Berapa banyak orang di sana yang kehilangan, nggak tahu pengharapan. Ya tadi Pak Dani bilang kalau orang yang di rumah sakit jiwa itu nggak ada pengharapan, jalannya sama ya.
Tapi saya lihat jalan kamu udah beda tuh ya. Iya. Namanya sama juga repot. Nah yang saya belum tahu gitu ya, kan katanya itu kan karena dikasih obat penenang ya. Ada yang 8, ada yang 12 ya. Nah saya belum tahu kamu yang berapa tuh. Karena semakin banyak obat tingkatnya tuh berbeda. Ya jadi yuk kita hari-hari ini kita menjadi sumber jawaban bagi orang-orang di luar sana. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya segalanya, tapi kita punya Tuhan yang menjadi sumber jawaban atas setiap permasalahan mereka di luar sana. Yuk hari-hari ini hari-hari yang semakin singkat. Ya, sebentar lagi Yesus datang jemput kita. Nggak ada waktu lagi untuk kita menjadi hamba dosa, tapi biar kita berdiri hamba kebenaran. Tadi Pak Dani juga bilang, ayo kita melayani. Melayani itu bukan artinya kita harus terikat waktu kita. Pak, saya nggak mau melayani Pak, nanti waktu saya terikat nih. Enggak. Ya, banyak kok, apalagi kita gereja kecil gitu, banyak sudah bisa melayani. Apalagi kita minggu 1, minggu ketiga, kita mau berdoa, masih kita berdoa. Minggu ke-1, minggu ketiga kita doa. Pulang gereja, ya kita langsung doa. Minggu ketiga kita doa keliling. Ya, sudah bisa ambil bagian. Dan nggak wajib kok, setiap minggu harus doa nih, minggu ini yuk, minggu ke-1 nih atau minggu ketiga nih. Yuk kita doa yuk. Gitu kira-kira, ya doa keliling. Ya, itu bagian kita untuk kita melayani. Ya, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ayo, saya mau himbau juga buat kita semua. Ayo yuk, saatnya kita melayani. Melayani itu bukannya buat saya, melayani bukannya buat siapa, tapi kita untuk membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau melayani Dia yang terbaik buat kita semua. Ya itu aja, terus sampai sana. Yuk kita mau berakar, kita mau kedua, kita mau melayani Tuhan, kita mau jadi hamba kebenaran dan melihat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Yuk kita akan selesai, kita bangkit berdiri. Oh, Rabah Syandaya. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap taburan pasti akan menghasilkan tuaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan setiap kesempatan yang kami boleh berikan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan kasih Tuhan
buat gerejamu tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah, sertai kami tibakan tempat Tuhan kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kita akan tutup tangan kita. Oh Rabba ya Rabba ya Rabba Syahanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih dalam nama. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di tangan yang itu malu mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan dalam suatu